Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang mengambil waktu sejenak merenungkan firman Tuhan ini sebelum kita memulai segala sesuatunya dalam program Bible and Coffee ini. Saya rindu mengajak setiap kita untuk tetap terus tinggal dalam firman Tuhan. Saya rindu melalui program Bible and Coffee ini banyak umat Tuhan dikuatkan, banyak umat Tuhan kembali ke jalan-jalan Tuhan, diingatkan kembali akan janji-janji Tuhan. Kenapa? Karena saya sadar betul saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Alkitab bilang dunia semakin hari semakin jahat. Kalau kita tidak tertanam dan tinggal dalam firman Tuhan, maka kita akan luntur, kita akan gugur, kita akan kecewa, kita akan pergi meninggalkan Tuhan. Karena itu Roh Kudusnya ada buat saudara dan saya, diingatkannya terus akan firman Tuhan. Itu sebabnya nama program ini Bible and Coffee, saudaraku. Kenapa Bible dulu? Karena firman Tuhan harus terlebih dahulu kita cari. Setelah itu kita kopi-kopi cantik gitu kan, ngopi-ngopi cantik. Setiap kita mau melakukan aktivitas, setiap kita mau melakukan pekerjaan kita, ada yang mau ngopi, silakan ngopi ya kan. Tapi terlebih dahulu kita harus merenungkan firman Tuhan sehingga tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Yesus katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap umat Tuhan, ayo jadi berkat. Melalui renungan singkat ini saudara merasa diberkati, melalui renungan singkat ini saudara merasa dikuatkan. Bahkan melalui program Bible and Coffee ini banyak umat Tuhan datang kembali kepada Tuhan. Saya juga mengajak, ayo jadi berkat, sehingga setiap kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberkati setiap anak-anak Tuhan di mana-mana tempat. Sederhana, engkau gak perlu kemana-mana saudaraku. Sekarang gadget di tanganmu, engkau cukup broadcast, engkau cukup bagikan, sehingga firman yang kita dengar pada pagi hari ini yang memberkati kita rindu orang lain juga yang mendengarnya diberkati, dan pada akhirnya kita melakukan firman Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur karena hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami melakukan segala sesuatunya, Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, beri kami roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita dalam Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10, saudaraku. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-10, di mana Yohanes, saudara dikasih dalam Tuhan, menuliskan kepada jemaat di Philadelphia pesan daripada Tuhan. Ayat 10 dari pasalnya yang ketiga kitab Wahyu. Perhatikan, karena engkau menuruti firmanku, Tuhan bilang begini, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi Tuhan mengingatkan kepada jemaat di Philadelphia pada saat itu, saudara dikasih dalam Tuhan, karena mereka apa dibilang? Tekun, mereka menuruti firman Tuhan, mereka tekun menantikan Tuhan, maka Tuhanlah yang memberikan perlindungan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Bagaimana apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, yang Tuhan tuntut, yang Tuhan cari adalah orang-orang yang melakukan firman, bukan hanya sekedar mendengar. Makanya Yesus pernah memberikan perumpamaan bahwa ada orang yang mendengarkan firman namun melakukannya, namun tidak melakukannya maksud saya, maka dia diibaratkan seperti seorang yang mendirikan rumah, di bawahnya dasarnya pasir. Tapi sebaliknya ada orang yang mendengarkan firman namun dia juga melakukannya, apa dikatakan? Dia seperti seorang yang mendirikan rumah tapi dasarnya dibuat dari batu, sehingga ketika ada angin kencang, ada ombak, ada gelombang, rumah itu tetap kuat. Jadi bukan soal seberapa banyak kita mengetahui firman. Nah ini saudara, bukan soal seberapa banyak kita tahu firman. Kalau bicara tahu firman, orang-orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat, mereka tahu banyak firman. Tapi apakah mereka melakukannya? Nanti dulu saudaraku. Nah ini yang Yesus mau.
Ini yang Tuhan Yesus mau, bagaimana setiap kita mau menuruti firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku, kata Tuhan kan. Karena engkau menuruti firman-Ku, apa dibilang? Maka aku akan apa? Melindungi engkau. Karena engkau menurutkan firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini yang Tuhan Yesus cari buat setiap kita adalah turuti firman Tuhan. Engkau yang hari-hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan untuk mengampuni. Engkau yang hari-hari sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Barang siapa membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Engkau yang hari-hari ini sudah dengar tentang firman Tuhan bahwa mengasihi sesamamu itu adalah perintah. Bahwa orang yang membenci sesamanya adalah seorang pembunuh. Itu firman. Sehingga akhirnya kita mengerti, jangan jadi orang-orang yang sudah dengar firman namun tidak melakukannya. Dia sama-sama mendirikan rumah, Yesus bilang, namun dasarnya pasir. Sehingga ketika ada masalah, rumahnya hancur, nggak ada kekuatan. Nggak ada power untuk menjalani hidup, walaupun dia sudah dengar firman. Sama-sama posisinya mendengarkan firman. Namun yang satu hanya mendengar, yang satu sudah melakukannya. Yang Tuhan cari bukan hanya sekedar mendengar, tapi Tuhan mau setiap kita, saudara dan saya, ayo lakukan firman. Mungkin sebagian kita berkata, berat pendeta. Alkitab mencatat, saudara, perintah-perintahku, Yesus bilang tidak berat. Kenapa? Yesus berani pastikan perintah-perintahnya tidak berat. Karena ada Roh Kudus dalam kita. Roh Kudus itulah yang memampukan kita. Roh Kudus itulah yang menolong kita. Roh Kudus itulah yang mengingatkan kita apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya buat, apa yang saya harus kerjakan, seturut dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Makanya Yesus bilang dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Wah, ini saudara jelas. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara berdoa. Saudara menerima apa yang saudara minta dalam doa. Ketika apa? Ketika kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Ketika firman itu tinggal di dalam kita. Kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Makanya selalu Alkitab mencatat, jadilah pelaku firman. Jangan hanya cuman pendengar. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan kembali. Saudaraku, apapun yang sudah engkau kerjakan, ingatlah kembali kepada firman. Apapun yang menjadi pengetahuanmu tentang firman, lakukanlah. Jangan sampai kita cuman sekedar tahu firman, akhirnya kita menjadikan firman itu sebagai pedang untuk menyerang orang lain. Bukan untuk mengkoreksi diri kita. Alkitab mencatat bahwa firman itu seperti cermin. Maksudnya apa? Ketika kita mendengar firman, ketika kita membaca firman, maka kita lihat diri kita sendiri. Oh iya dari firman Tuhan ini saya belajar, saya harus memperbaiki ini. Oh iya dari firman Tuhan ini saya harus membenahi diri saya seperti ini. Saudaraku, firman membuat setiap kita memperbaiki diri kita. Makanya Yesus bilang kan dalam Yohanes 15 ayat yang pertama dan kedua, engkau sudah bersih akan firman, karena firman. Iya kan? Yesus bilang engkau sudah bersih karena firman. Jadi firman Tuhan yang memberikan kita apa? Jadikan hidup kita bersih. Nah hari ini, saya percaya sudah banyak dari kita mengetahui akan kebenaran firman. Tapi jadi pertanyaan buat setiap kita, sudahkah kita menjadi pelaku-pelaku firman? Yang Tuhan cari bukan cuma sekedar pendengar. Tapi buat apa engkau mendengar, setelah engkau pergi mendengar, engkau pergi melupakannya, saudaraku. Tapi yang Tuhan cari adalah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kenapa kita melakukan firman Tuhan? Dasarnya yang pertama, karena kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, kenapa kita menjadi pelaku firman Tuhan? Karena dengan kita melakukan firman Tuhan, Tuhan yang akan memberikan perlindungan bagi setiap kita. Tuhan yang akan memampukan kita. Dan yang ketiga, kenapa kita melakukan firman Tuhan? Karena itu adalah perintah. Di balik perintah ada berkat-berkat Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diingatkan untuk tidak hanya menjadi sebagai seorang pendengar firman. Mungkin di antara kami sudah terlalu banyak yang mengetahui akan kebenaran firman. Namun kami masih bimbang, kami masih khawatir, kami masih ragu, kami masih takut dan tinggal dalam hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami.
Hari ini kami diingatkan, disadarkan bahwa kami sudah mendengar firman, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus tolong kami. Sehingga akhirnya kami menjadi pribadi-pribadi yang mengerti. Tuhan menopang kami, Tuhan menyertai kami ketika kami melakukan firman. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, siapapun mereka yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Roh Kudus memampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Tuhan Yesus memberkati.